sistem bukan sistem estafet ya, tapi dikerjain bareng-bareng, mulai dari planner, kreatif sampai account gitu. Kalau memang di divisi kalian ada itu gitu. Nah, di sini balik lagi ketika kalian mau exercise idea untuk nyari insight ya, semua departemen punya kontribusi yang sama peran tanpa perlu takut untuk cross the line. Jadi account mikir kreatif, kreatif mikir account, dan semuanya itu dipikirin gitu. Jangan sampai kayak kalian ngerasa oh iya gue udah punya job desk masing-masing nih, jadi ya gue ngerjain juga, enggak gitu. Itu bukan exercise untuk generate ide yang bagus. Nah sebenarnya simpelnya ya kayak gini aja sih sebenarnya. Ini apanya ya, kayak ilustrasi kasarnya lah. Setiap tim harus ada kreatif account, junior sampai punya level yang sejajar. Jadi ketika lu exercise ya, nggak ada level yang paling tahu apa dan segala macam, semuanya sejajar lah. Ini biasa yang kita pakai sih kalau di kantor. Oke, 2 jam pertama adalah planner itu udah nyiapin semua data brief. Data brief itu ya data kalian tentang brand yang kalian sedang analisa atau yang mau kalian bikin strategi komunikasinya. Pertama mungkin pertanyaan yang timbul adalah apa sih persoalan besarnya si klien ini gitu. Apa sih persoalan brandnya ini? Kedua ya kalian harus tahu brandnya itu apa gitu. Paling pertama brand personality-nya, guideline do and don'ts-nya kayak gimana. Tim juga harus bertanya gitu, bagaimana team member need to ask everything to make them understand the product gitu. Jadi ketika kalian mau diskusi, ada 1, 2, 3 orang yang nggak ngerti produk, ngapain kalian diskusi gitu, karena itu akan percuma. Jadi emang benar-benar lu harus tahu produknya dulu gitu, karena kalau lu nggak tahu produknya, ide lu nggak akan keluar. Sebenarnya simpelnya kayak gitu. Jadi kalau lu cuman A doang gitu, nggak sampai Z, ya udah idenya akan apa ya, ya udah di situ-situ aja, nggak akan kemana-mana gitu. Kalau perlu bawa kliennya ke briefing. Ya kalau misalkan ada perwakilan klien lu gitu, owner yang dari brand kalian, ya bawa aja gitu ke briefing biar dia tahu gitu. Karena sebenarnya yang tahu problem dari brandnya adalah si klien itu sendiri gitu. Nah, tapi kan di sini kalian akan mencari insight-nya, jadi penting untuk menjalani proses sesi ini sebenarnya. Nah, biasanya kita akan coba cari insight itu ngelihatnya dari product truth-nya dulu kayak gimana, insight-nya ngomongin apa, product truth-nya ngomongin apa, terus idenya kita mau kayak gimana. Sebenarnya kayak gitu. Nah, dalam proses ini tuh semua orang itu bebas ngeluarin ide. Nggak hanya satu orang satu ide, ya bebas. Tapi ide yang keluar itu bukan ide yang eksklusif ya. Kayak ide sembarangan juga ya silahkan aja gitu. Kalau memang itu jadi ide kalian gitu. Apapun ide semua di sini ditulis dulu aja. Persoalan ini idenya bagus atau enggak, ntar itu belakangan. Jadi generate dulu semua ide. Nah, biasanya kalau gue formatnya kayak gini. Generate idenya. Insight-nya adalah why people do what they do. Nah, produk truth-nya ya udah balikin lagi ke produk brand. Nah, ketika ngomongin idenya ya apa yang bisa kalian tarik dari insight sama produk truth tersebut. Oke, setelah itu beres, ide yang tadi udah muncul, beberapa ide muncul, ya udah coba kalian presentasiin masing-masing idenya kenapa kayak gitu. Nah, di sini tuh adalah untuk nyari apa ya? Kayak semacam idea lagi gitu yang bagus. Gini, kalau di gue ini part ini paling penting gitu karena ide pertama itu sifatnya organik banget, nggak mungkin akan keulang di sesi-sesi present berikutnya. Bahkan ide secaur apapun gitu, sengehe apapun itu bisa kita tampung di proses ini gitu. Nah, setelah itu bunuh ide yang jelek bersama-sama. Kalau kalian diskusiin ya, kalau punya ide yang jelek ya kill aja idenya. Terus kalian voting gitu. Nah, di sini juga planner jagain mana yang off brief, mana yang menarik insight-nya. Balik lagi, mana yang menarik insight-nya dan emang relevan dengan brand truth-nya. Nah, kalau di sini kan sebenarnya pelan-pelan tuh udah kebayang nih mana area yang seharusnya posisi brand apa ya, brand hadir gitu. Jadi mengerucutin wilayah komunikasi strategi kalian. Nah, setelah itu coba di switch. Setiap tim pilih ide mana yang mereka mau kerjain. Nggak harus ide mereka sendiri gitu. Jadi kalau lu punya idenya ada 10, yang kepilih 3, ya udah dari 3 ide itu yang mana nih yang bisa digarap bareng-bareng di switch gitu. Poin pentingnya adalah ketika ngomongin ide, siapa yang ngeluarin ide itu kayak nggak berhak mengklaim gitu loh. Kayak kalau lu ngeklaim itu ya lu akan mati-matian untuk mempertahankan ide lu, tapi belum tentu ide lu juga valid gitu buat semua orang gitu.
Jadi kalau di sini adalah ide milik semua orang. Mau lu yang ngeluarin idenya ya, ketika lu udah lempar ke forum, ide itu jadi milik bareng-bareng gitu. Jadi ketika ide udah milik bareng-bareng ya lu bisa nge-build itu gitu dari A sampai Z-nya. Kalau lu merasa ide lu itu punya lu pasti punya beban moral kayak, oh yaudah ini kan ide gue, jadi gue harus mempertanggungjawabkan ini gitu dari A sampai Z. Enggak, ketika lu udah lempar ke forum ya, ide ini udah milik bareng-bareng. Ketika udah gitu, ya lu harus punya waktu beberapa jam lah untuk menajamkan ide yang udah dipilih gitu. Nah di sini tuh udah ketahuan tuh bentuknya mau kayak gimana. Jadi bukan kayak ide one liner doang gitu. Nah di sini lu udah bisa menentuin gitu arah komunikasinya, angle komunikasinya, terus media-media turunannya sebenarnya gitu. Dan di sini ketika lu harus memulai sketch gitu, seorang art director mulai sketch atau seorang copywriter harus menulis beberapa storyline atau apapun itu, yang nggak bukan harus bagus ya, maksudnya yang penting harus bisa kebayang aja idenya dari apa yang mereka kerjain gitu. Di sini juga kelihatan tempelin tuh semua ide-idenya, terus present ke semua grup. Nah di sini tuh ketika lu presentasi ya apa ya, harus benar-benar gitu gimana cara lu menjual ide lu gitu. Dan di sini notesnya adalah nggak harus orang kreatif yang present, siapapun bisa present. Jangan kalian pikir ketika kalian mau ngomongin apa ya, ketika kita mau kerja bareng, kerja tim, posisi anak kreatif itu selalu di atas. Enggak juga. Kreatif itu bukan wilayah yang eksklusif gitu kalau di agensi gitu. Emang sih ketika eksekusi udah langsung ke kreatif gitu. Tapi kreatif itu bukan siapa-siapa kalau nggak ada si planner dan teman-teman account gitu. Jadi nggak usah terlalu merasa eksklusif gitu. Dan akhirnya ya kalian udah bisa present ke klien, terus bisa dieksekusi mock-up-mock-upnya. Sebenarnya exercise-nya seperti itu gitu. Nah, kalau kalian tuh pokoknya gue lihat di decknya tuh bikin root 1, root 2 gitu. Angle komunikasi yang pertama sama yang kedua. Cuman pas gue tarik balik lagi ke belakang, itu nggak ada yang relate sebenarnya sama datanya. Jadi datanya ngomong apa, angle komunikasinya ngomong apa. Ya balik lagi mungkin karena teman-teman belum kebayang ya kayak insight-nya tuh kayak gimana. Sebenarnya itu sih materi hari ini. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Oke, lupa gue satu lagi. Ketika lu ngomongin ide, lu kumpul bareng gitu sama kelompok lu, ya lu jangan pernah over expectation gitulah sama orang teman kelompok lu gitu. Gak usah terlalu expectation punya over expectation lah. Terus ketika di dalam kelompok lu ada anak-anak kreatif ya nggak usah mikir kalau anak kreatif itu bakal melakukan something magic gitu yang kayak oh iya karena dia kreatif dia bisa bikin ide-ide yang cemerlang yang bagus. Enggak juga. Karena kalau kita ngomongin insight itu nggak harus keluar dari kreatif, insight itu bisa keluar dari siapa aja. Karena apa ya semua orang bisa berpendapat, berpikir gitu. Ya apapun bisa terjadi gitu. Ya gue balikin lagi gitu ketika lu di brand ini ngomongin produknya misalkan air putih ya lu cobain dulu tuh air putih. Apa yang lu rasain gitu. Ketika yang lu jual itu adalah sebenarnya produknya adalah bakmi ya lu cobain bakminya. Sensasi apa yang lu dapetin karena lu udah dapet data dari ownernya, bukan berarti data dari owner itu yang lu jadiin patokan untuk bikin strategi komunikasi gitu. Ya balik lagi si owner itu jualan gitu. Sebelum lu jauh-jauh dateng, owner itu tuh udah punya problem gitu. Gimana caranya gue jualan biar laku ke customer gue gitu. Bisa aja ownernya itu keliru gitu. Positioning kayak bener nggak ya target audiens gue tuh anak-anaknya usianya dari sini sampai sini gitu. Range dari A sampai B gitu. Bener nggak ya behaviornya kayak gitu? Enggak selalu benar juga gitu. Dia cuman kayak Anabel aja gitu. Enggak semuanya owner tahu gitu. Cuman ya balik lagi ketika lu datang di sini ya lu
bukan berarti harus based on apa yang mereka bilang gitu. Ya kalau lu ngambil tarikan insight-nya dari produknya dulu gitu ya itu nggak apa-apa gitu. Tapi kan balik lagi, lu akan menjalin komunikasi dengan konsumennya gitu ya. Artinya lu harus tahu deep insight dari si konsumen lu gitu ketika jualan. Sekarang it's time kalian gitu untuk balik lagi lihat sebenarnya udah bener belum apa yang gua kerjain gitu. Apa jangan-jangan kemarin Pak Chandra ngasih deck terus ya udah gua kopas aja gitu, gua lihat oh iya kayak gini atau enggak. Maksudnya itu coba dicek lagi gitu. Karena menurut gue insight-nya belum keluar sama sekali gitu di situ. Itu cuman data observasi market research lu iya bener. Nyari kompetitor apa dan segala macam. Kalian udah coba memetakan target audience itu udah bener gitu. Tapi something deep insight-nya belum apa ya? Belum kelihatan gitu. Ya mungkin pelan-pelan aja. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga nggak bingung ya. Atau kalau gue terlalu cepat bilang aja ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Chandra, silakan. Ini Pak Chandranya masih ada atau enggak sih? Atau malah tidur? Masih. Oh, tidur kali lu. Ya, teman-teman silakan berdiskusi ya. Kalau mau ada yang bertanya silakan bertanya. Harus bertanya sih, karena kan masih belum jelas semua itu yang kalian bikin. Saya mau nanya Pak. Iya boleh. Tadi kan kita ngelihat insight-nya itu kan dari perilaku ininya kan, perilaku konsumer atau gimana gitu kan Pak. Mm-mm. Nah, kalau cara Bapak itu ngelihat behavior-nya itu gimana Pak? Apakah dari observasi saja atau ada cara lain gitu Pak? Macam-macam sih. Kadang ketika gue melihat behavior konsumen gue ya gue harus menempatkan diri sebagai audiensnya juga gitu. Ketika misalkan gue megang brandnya outside gitu, tapi gue nggak tahu nih outside apaan gitu ya, gue harus nyobain dulu outside itu apa. Karena yang kita mau sasar itu ya gue coba nanya gitu. Ini sebenarnya lu suka outside nggak? Kenapa lu suka outside gitu? Apa sebenarnya yang lu cari gitu? Jawabannya tuh banyak macam-macam gitu. Bahkan ada yang sampai karena gue lagi megang outside gitu, gue tuh kemarin dapat insight, bukan insight sih, dapat data kayak gini nggak? Ya gue suka outside sih, karena ini gue berkurang sakit perut gue berkurang. Kan banyak tuh orang kalau udah minum susu terus tiba-tiba langsung sakit perut gitu terus mau buang air besar gitu. Tapi pas gue kena susu oat itu tuh gue terminimalisir gitu. Artinya kan itu udah sampai ke level yang lain lagi gitu. Jadi bukan sekedar dia sukanya karena emang apa gitu. Terus ada juga orang yang ya gue suka outside karena bagus aja desainnya gitu. Oke, ketika gue narik kesimpulan gini, lu suka outside apa karena desainnya atau lu nggak mau ketinggalan zaman atau FOMO? Itu gue udah cari angle-nya kan. Akhirnya dari kebanyakan data yang gue dapat itu adalah sebenarnya orang-orang yang suka outside ini adalah orang-orang yang FOMO secara behaviornya. Akhirnya lahirlah ide besar kampanyenya FOMO, Fear Out Missing Outside. Udah, ketika ide besar itu udah hadir, ya udah kita tentuin strategi komunikasinya mau kayak gimana. Intinya one liner idea lu tuh harus keluar dulu. Misalkan ketika gue udah nemu kayak FOMO gitu, Fear of Missing Outside, akhirnya gue bikin angle komunikasinya enaknya yang tahu-tahu aja gitu. Ya karena gue di sini nggak mau menggurui orang juga gitu bahwa semuanya harus suka outside, enggak gitu. Jadi kalau lu mau enak ya outside ini tuh enaknya buat orang yang tahu-tahu aja gitu. Karena emang sebaru itu produknya gitu. Jadi gimana produk yang masih baru itu ya kita nggak boleh kayak menggurui konsumennya juga gitu. Justru kayak kita ngajak ya. Kayak lu pernah nggak sih kayak ada di tongkrongan gitu, udah ini mah yang tahu-tahu aja deh.
Jadi kan kayak seolah-olah bahasa itu tuh bahasa yang dekat dengan customer kita gitu. Kenapa enaknya yang tahu-tahu aja gitu? Kenapa sih kayak gini? Ya karena ini outside gitu. Kita udah ngasih statement di situ karena ya ini outside ya enaknya buat yang tahu-tahu aja. Terus apa orang yang nggak tahu boleh tahu outside ya boleh gitu. Tapi campaign ini enaknya yang tahu-tahu aja. Akhirnya itu angle komunikasi pertama. Yang kedua, gue coba tarik angle komunikasinya. FOMO, fear out, missing outside, enaknya apa? Emang seenak itu gitu. Kita balikin lagi. Nah, akhirnya ketika kita present ke klien, emangnya itu tuh terlalu kayak kayak nggak konsisten gitu. Emang nanti produk gue nggak bakal laku gitu kalau lu emang ngasih statement pertanyaan di sini. Akhirnya ya udah. FOMO, fear out, missing outside, seenak itu. Sebenarnya kayak gitu sebetulnya sih untuk nyari apanya ya, nyari angle komunikasinya. Karena balik lagi teman-teman, kayak gue lihat ada root 1, root 2, angle komunikasi yang lu bangun tuh adalah angle komunikasi yang sebenarnya dari data, bukan based on insight gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ada yang angle komunikasinya friendly, feels like home gitu. Tapi pas dilihat brand truth-nya nggak ngomongin kayak gini gitu. Ya beragam juga sih, makanya itu yang gue dapat. Ya paling coba nggak tahu ya, kalau dari gue sih udah cukup ya materi ini sebenarnya, consumer behavior. Jadi kalau kalian mau nanya ya silakan tanya aja gitu, based on apa yang kalian sedang kerjakan gitu sekarang gitu. Dan kalau pun ada yang mau presentin kerjaannya ya silakan aja presentin gitu. Ada lagi silakan. Gimana yang lain? Ayo bertanya. Pada ngantuk nih ngomongin insight malam-malam, jadinya bingung lagi nih kayaknya Pak Chandra. Berarti nilainya E. Aneh Kalian nih. bingung nggak sih? Atau apa? Gue takutnya kalian malah makin bingung lagi. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil, Pak. Izin bertanya, Pak. Tadi kan ada dua ya, Pak, yaitu market research sama consumer insight. Kalau yang market research itu kan fokus by data ya, Pak. Kalau yang consumer insight itu fokus story konsumen. Story-nya. Nah, apakah dua itu keterhubungan gitu, Pak? Gimana sih caranya? Dan juga bagaimana sih kalau misalnya keterhubungan dua tadi itu bisa dijadiin satu cerita yang menarik gitu, Pak? Sebenarnya ya, kalau kalian mau menghubungkan market research itu adalah penunjang data kalian aja sebenarnya. Karena balik lagi, kalau market research itu ya marketnya gitu, market si kompetitor kalian sama market si brand yang kalian riset gitu. Kalian tahu gitu. Nah, cuman kan kalau kita balik ke story konsumen gitu, experience konsumennya gitu yang kita ulik gitu. Sama ketika tadi gue bilang, sebelum gue ngeriset outside itu apa, gue nggak minum outside. Jadi gue harus ngerasain outside itu kayak gimana. Sampai segitunya loh. Terus ketika gue tahu anak ini nongkrongnya di mana, misalkan nongkrongnya di sini, ya gue harus nongkrong di situ gitu, supaya tahu pola tingkah lakunya tuh harus kayak gimana. Ada yang sampai deep itu gitu. Bahkan ketika orang ada juga gitu, ketika kita nyari insight, emang data tuh udah kita jadiin pegangan aja, penguat aja apa yang kita dapetin ketika ngegali story konsumen gitu.
Data itu tuh cuman jadi base pegangan kita. Kita mau lihat angle-nya kayak gimana. Tapi kalau misalkan lu fokusnya ke data, ya itu tadi gue bilang, kalian akan jualan produknya. Dan ini kan yang terjadi dari semua data kalian yang ada di deck, kalian fokusnya kemana? 90% kalau gue lihat fokus ke produknya. Kayak misalkan kalau kita ini ya, kayak air putih gitu. Ada yang gue lihat air gitu. Terus kalau nggak salah apa ya tagline-nya gue lupa deh. Dimulai dari lo ya kalau nggak salah. Benar nggak sih? Nah, pertanyaan gue dimulai dari lo tuh apa? Itu tuh sebagai angle komunikasi apa gitu? Apakah itu cuman tagline atau angle komunikasi? Ingat balik lagi teman-teman tuh nyari angle komunikasi gitu. Pernah nggak lihat iklan Aqua? Terus iklan Aquanya tuh di situ yang kejebak di dalam lift bareng sama orang-orang Jepang, terus ditanya sama ketika udah kejebak bisa ngomong bahasa Jepang nggak? Secara logika ketika dia ditanya disuruh bisa ngomong bahasa Jepang, ya dia harus berbicara ya bahasanya orang Jepang, tapi dia bilang cuman Jepang. Jadi dia kira gue disuruh ngomong kata Jepang. Nah, insight-nya di situ adalah fokus. Kalau lu kekurangan air putih, lu nggak fokus. Bukan dehidrasi. Selama ini kita tahu kekurangan air dehidrasi ya. Tapi dia dapat consumer insight-nya, dia nggak fokus. Akhirnya strategi angle komunikasinya seperti itu, bahwa kalau lu kekurangan cairan dalam tubuh lu, selain lu dehidrasi, lu juga gagal fokus. Akhirnya ketika gagal fokus, ya lu bisa turunin angle story-nya mau kayak gimana gitu. Gagal fokus ketika apa, tapi intinya cuma satu, minum Aqua, supaya lu fokus lagi. Kayak gitu sebenarnya. Artinya yang kita ketahui ya secara umum kita tahu dong data kita kalau iya kekurangan air putih tuh biar kita nggak dehidrasi gitu. Sedangkan sudah ada Pocari Sweat gitu yang udah bikin tagline pengganti ion tubuh. Artinya ngapain Aqua bilang lagi kalau strategi komunikasinya dehidrasi? Udah ada itu gitu. Dan arah strategi komunikasinya juga nggak harus ke sana. Akhirnya ya insight lah yang bermain di situ gitu. Coba kalau misalkan agensi yang ngegarap itu fokus ke produknya, ya udah dia akan ngejual keunggulan produknya doang gitu. Nah tapi kalau ketika lu ngomongin keunggulan produk lu doang, ya komunikasi lu cuman sama satu arah doang gitu. Lu nggak bisa kemana-mana. Balik lagi ketika lu nge-exercise creative ideation-nya, ya lu akan stuck gitu di situ-situ aja gitu. Ya seperti halnya tadi clear gitu yang gue bilang, setelah dia nemu ketombe pakai hitam siapa takut, udah bukan ketombe siapa takut lagi gitu, karena udah ketahuan kan dari awal 90-an sampai sekarang tuh ini kita udah tahu sampo anti ketombe gitu. Tapi once lu udah nemu satu aja kayak insight-nya bahwa ini tuh bukan masalah kepala tapi isi kepala, ya kan, psikologis lu kena tuh. Iya ya, kalau gue ketombean gue malu ya, apalagi kalau pakai baju hitam, udah diambil lah semua tuh untuk jadi guideline si brandnya gitu. Dan itu bertahan sampai sekarang. Nah, ya lu lihat aja iklan clear after pakai hitam siapa takut. Itu iklannya beragam banget. Nggak melulu ngomongin soal rambut halus, rambut bersih, wangi, enggak. Kenapa ya? Karena semua sampo tuh ngomongin hal yang sama. Terus ngapain lu jualin produknya orang kalau lu masih ngomongin hal yang sama gitu. Orang nggak akan ngelirik produk lu gitu. Ya udah orang cuman kayak oh ya udah. Sama lagi kayak Burger King gitu. Burger King udah tahu dia udah tahu produknya laku nih, laku keras gitu di pasaran. Tapi dia cuma pengen ngasih tahu ke orang-orang bahwa produk gua tuh sebenarnya walaupun lu emang pengen hidup sehat, tapi lu tuh juga nggak mau hidup sehat juga kan, maksudnya lu tetap makan makanan yang brengsek juga gitu, makanan yang kayak mengandung pengawet buatan juga gitu. Karena rasanya enak gitu. Itu tuh data yang menurut gue brilian banget gitu. Ya orang tuh nggak akan mungkin ngelepas kalau kita ngomongin rasa terutama di makanan, orang tuh bisa sampai segila itu gitu. Tapi di satu sisi itu bisa berbarengan sama insecure-nya dia
sama bahan pengawet gitu. Akhirnya apa? Burger King ngambil positioning yang tepat di sini. Dia tidak berstatement bahwa burgernya ini bikin sehat atau ada maksudnya mengandung kesehatan lah. Dia nggak pernah berstatement itu. Dia cuma mau ngasih tahu bahwa produk gua tuh tanpa bahan pengawet buatan. Nah, ketika dia udah muncul itu iklannya, dia bikin ya udah nggak beauty gitu. Dia twist iklannya. Kenapa iklannya dia twist? Jadi dari burger yang utuh sampai basi. Kenapa dia twist seperti itu iklannya? Biar orang ngelirik. Seperti yang gue bilang tadi, ide lu kalau lurus, ya udah stagnan juga gitu. Kadang lu ngambil 20%-nya tuh lu belokin dikit gitu. Supaya orang ngeh dengan apa yang lu buat. Sebenarnya gitu. Ngejawab nggak sih, Kil? Baik, Pak. Ngejawab. Kalau sekarang gue tanya ke lu deh. Ini ada satu pertanyaan. Pernah nggak lu lihat iklan rokok, terus nampilin produk rokoknya? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah kan? Kenapa? Karena mungkin dilarang ya di Indonesia atau Oke, itu kita ngomongin etika. Etika dalam periklanan tuh emang nggak boleh, karena kita udah tahu kan rokok tuh berbahaya gitu. Bahkan ketika di rokok ada tulisan merokok membunuhmu, kita tuh santai aja tetap beli rokok itu. Nggak ada tuh kita takut untuk mati apa dan segala macam. Akhirnya gimana nih solusinya rokok biar tetap laku di pasaran? Kalian lihat iklan rokok deh. Dia lihat, oh rokok Marlboro cocok untuk orang-orang yang adventure misalkan. Oh rokok ESE cocok untuk ini gitu. Bahkan ketika dulu mau gue megang Camel gitu, gue coba cari-cari aja ya. Ada orang insight yang gue dapat bahwa rokok ESE Pop tuh rokok Jablay. Dari mana itu bisa keluar statement kayak gitu gitu. Rokok ini rokok Jablay. Apa karena Jablay yang sering konsumsi atau kayak gimana gitu. Tapi ya data yang didapat tuh kayak gitu. Akhirnya siapa yang diulik? Jablaynya lah. Makanya ketika lu mau ngelihat iklan-iklan yang emang fokus ke consumer insight-nya, lihat iklan rokok. Salah satu iklan yang nggak pernah ngeliatin produknya. Bukan berarti iklan yang ngeliatin produk itu insight-nya nggak bagus. Nggak juga. Pasti bagus semua kok. Kayak Clear gitu. Kalau Clear lagi. Head and Shoulder. Ya gue kalau dulu ngambil DKV 2, gue sekali liatin lah ke kalian. Yang dia salah ngomong lah. Salah nyebut Head and Shoulder. Salah nyebut. Persoal itu lebih gila lagi gitu. Ngegali datanya. Simpelnya insight-nya adalah gini. Lu jualan brand Head and Shoulder di Indonesia. Tapi lu nggak mau ngikut mulutnya orang Indonesia. Orang Indonesia kan nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Nah, akhirnya dia came up dengan idea angle komunikasi say it proud. Sama, di Head and Shoulder juga pede tanpa ketombe. Dia ambil konsumernya adalah say it proud itu adalah, ya lu percaya diri dengan bahasa lu sendiri gitu. Seolah-olah mengisyaratkan bahwa apapun masalah rambut lu, Head and Shoulder solusinya. Karena balik lagi ketika kita nanya, lah kok emang idenya kenapa ya nggak nyambung itu gitu. Kalau ada yang lihat nggak nyambung itu, ya balik kita tarik lagi ya, lu jualan di Indonesia ya lu harus ngikut mulutnya orang sini gitu. Dan yang paling ininya adalah, dan paling gilanya menurut gue adalah, gimana brand lu mau laku di Indonesia kalau nyebut namanya aja susah. Iya dong. Lu nyebut namanya aja susah, ya gimana brand lu mau laku? Salah satu biar brandnya laku di Indonesia apa? Orang bisa sebut brand itu bebas apapun. Head and Shoulder, head and apa dan segala macam. Itu brilliant campaign. Akhirnya turunan campaignnya ada banyak kontennya. Dia bikin activation yang kayak orang bikin konten salah ngucapin Head and Shoulder dan lain-lain gitu. Idenya bisa sedeep itu gitu. Angle komunikasinya udah kemana-mana gitu. Ya sebenarnya itu sih contoh-contohnya.
Ada yang masih bingung gitu? Atau Pak, paham? Ya, silakan siapa tadi? Gue nggak lihat. di sini Raffi, Pak. Yang Iya. dimulai dari lo itu, Pak. Sebenarnya mau ajak berdiskusi juga dengan Bapak. Sebenarnya kan mulai dari lo itu positioning-nya itu sebenarnya pilihan, Pak. Jadi itu kita kan udah nyari dari customer journey-nya. Kalau rasa kita ngomongin air mineral itu pasti rasanya sama semua. Dan kesegarannya kalau air dingin pun juga sama semua. Jadi kita nyari di sini kalau orang Indonesia tuh masih salah kaprah sama air mineral versus air putih. Jadi kita ngambil nih route satunya itu tentang pilihan gitu. Jadi makanya kita ngambil tagline-nya itu dimulai dari lo itu pilihan. Kalau lo dari beli Tripanca itu sebenarnya udah pilihan yang baik gitu buat mensupport dehidrasi tubuh lo gitu. Oke. Cuman ya kalau yang kelihatannya ya, kalau kelihatannya dari gue itu lu kayak menggurui audiens lu gitu. Kalau yang kelihatan gitu. Gini, dimulai dari lu kayak kalau lu ngambil angle-nya kayak ya air putih beda dengan air mineral ya, gitu ya. Ya, Pak. Ya terus apa? Kalau gue pertanyaan terus apa? Apa bedanya gitu? Maksudnya kalau itu udah beda terus kenapa? Dan orang juga tahu gitu bahwa air putih berbeda dengan air mineral gitu. Even bahkan yang lu kasih tahu ke gue sekarang ya gue udah tahu gitu air putih berbeda dengan air mineral. Tapi kalau kita ngomongin manfaat kan air putih sebenarnya manfaatnya sama-sama aja ya. Nah, ketika lu udah hadir, udah come out dengan angle komunikasi dimulai dari lu tuh apa yang lu mulai gitu. Maksudnya kayak dimulai dari lu tuh untuk apa ekspektasi lu gitu. Ekspektasi ke konsumennya gitu. Kalau mulai dari kesadaran kayak untuk milih air mineral, Pak, bukan, atau penyebutan air mineral bukan air putih. Itu lu bukan lewat insight tapi lewat observasi ngambil angle komunikasinya. Seharusnya ya kalau menurut gue masih bisa lu explore lagi. Masih bisa lu explore sebenarnya angle komunikasinya gitu. Lu emang udah tahu datanya berapa persen orang yang milih air putih sama air mineral? Baru research 30 orang sih, Pak. Nah, maksudnya apa yang menyebabkan dia memilih air mineral sama air putih? Itu walaupun nggak apa-apa ya, ini sambil lu riset aja ya. Tapi kan sebenarnya lu bisa dapat angle komunikasinya dari situ. Apa ya? Kayak kalau kita fokus ke persoalan produknya dan segala macam, kita akan ke produknya terus, Raf. Balik lagi pasti lo akan ke produknya terus. Tapi kalau lu udah nemu air putih dan air mineral, ternyata orang banyak yang nggak tahu. Lu cari tahu bedanya di mana dan kenapa orang mengkonsumsi itu. Emang kalau dia konsumsi itu badannya jadi apa? Emang jadi kayak gimana? Ya balik lagi kayak sebenarnya yang Aqua tadi gitu. Yang tadinya orang konsumsi karena dehidrasi, tapi karena dia dapat insight-nya nggak fokus, air ini gue tuh nggak bisa fokus kalau kurang air putih. Bukan air mineral loh. Dia bilangnya bukan air mineral. Yeah. Semua orang berstatement gue nggak bisa fokus kalau nggak minum air putih. Atau sesimpel kayak lu mau ngajak audiens untuk edukasi, yang mengedukasi mereka, tapi tetap bawa sisi emosional konsumennya gitu. Kayak gini nih, kalau di tongkrongan tuh kayak lu bercanda gitu kan, makan, Mas minumnya mau apa? Air putih pakai es. Itu secara tata bahasa nggak logis banget. Nggak ada yang namanya air putih. Air putih berarti airnya warna putih dong. Yeah. Kalau lu bilang air bening, itu nggak familiar di kita air bening. Yeah. Ide itu menarik asal lu dapat angle yang tepat. Ngomongin putih sama si mineralnya. Cuman ketika lu udah dapat angle itu, cara lu menceritakannya itu lu harus jeli gitu, karena ya mungkin data dari yang tadi yang gue tanyain mungkin belum kerampung kali ya. Tapi once lu udah nemu itu, lu enak nge-twist idenya kayak gimana. Oke, Pak. Air putih, air bening, air ini, intinya Tripanca misalkan kayak gitu. Bukan masalah airnya, tapi benefitnya. Bukan masalah jenis airnya, tapi the impactful-nya kayak gimana.
karena kita ngomongin itu gitu. Nah, sedangkan kita mungkin baru tahu cuman dari data doang gitu. Kayak air mineral ini kayak gimana. Kayak oke, kalau air mineral sama ini kan pasti lu nyari ya di internet fungsi air tuh kayak gimana di tubuh apa dan segala macem. Iya, Pak. Tapi kan sisi deepnya lu nggak tahu, bagi orang-orang fungsinya beda-beda loh. Bagi orang tuh bisa beda-beda gitu. Fungsi air itu. Ada orang yang minum air karena emang biar pengen apa ya? Biar nggak ngantuk, biar apa? Kenapa ya? Kenapa sih lu selalu minum itu biar nggak ngantuk? Iya biar gue bisa fokus beraktivitas dan lain-lain. Kayak dapat satu, tanya lagi terus sampai dapat. Ketika lu udah dapat semua datanya, nah coba lu twist idenya tadi, tapi balikin lagi produk truthnya apaan gitu. Karena gue nggak tahu kalau misalkan kalau lu bilang tidak semua orang tahu bahwa air mineral itu air putih ada air mineral atau apapun itulah. Itu menurut gue hasil observasi, belum insight. Karena kalau insight itu ya udah lebih ini lagi sih. Ya balik lagi ya kayak kalau tadi contohnya si Clear ya. Kita tahu gitu semua sampo hadir untuk mengatasi ketombe gitu. Tapi akhirnya setelah dia dapat insight-nya ya ketombe itu bukan masalah rambut, tapi psikologis. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi lebih ditwist lagi ya Pak idenya. Iya ditwist kayak orang minum air putih kenapa? Biar apa? Biar sehat, biar apa lagi? Atau bisa jadi sehat itu dari tripanca gitu karena lu mulai sehatnya itu dari sini dulu. Kalau mulai dari lo tuh itu berarti gini, lu mulai dari lo-nya ngarahinnya ke konsumen, tapi sebenarnya angle-nya dari produk. Jadi bingung gitu ngelihatnya. Ketika lu mulai dari behavior konsumen, lu enak gitu mainin ininya. Tagline-nya nggak bisa nembak karena grogi dimulai dari lo, tripanca. Dia nggak bisa nembak saking groginya karena nggak minum air tripanca, air putih misalkan. Jadi angle main-mainnya tuh bisa berasa gitu. Ya sama ya, kita sempat ketemu di Jakarta dan gue liatin ke lu air minum yang emang cara jualannya beda. Ya, Ya gitu, pinter-pinter ngambil angle komunikasinya aja sih menurut gue. Ya ketika lu mau ngambil angle komunikasi yang beda ya tarik ke consumer behavior-nya gitu. Jangan based on produknya. Based on produk ya lu udah tahu nih sama teman-teman kelompok lu. Tapi ada nggak yang bisa kita ulik gitu. Makanya kalau kalian punya planner, strat planner sama AE, dia tuh yang harus ngulik datanya dulu gitu. Karena kalau di gue biasanya gitu, brief dari klien itu tuh di apanya ya, digodoknya tuh bukan sama kreatif dulu. Kreatif tuh belakangan. Yang ngegodok itu adalah orang stratnya dulu. Orang strat datang ke kita tuh udah bawa insight. Ketika kita dengar insight-nya, kita juga ngasih insight lagi gitu. Nah, itu di-combine. Karena ketika jadi insight itu bukan berarti langsung solusi, enggak. Bisa jadi itu problem. Kayak tadi yang Clear. Ketika lu nemu insight tuh sebenarnya lu nemu problem barunya. Jadi problem sebenarnya gitu. Kalau awalnya tuh cuma lihat problem dari brandnya, tapi problem sebenarnya tuh bukan dari brandnya, tapi dari konsumennya gitu. That's why we call it consumer insight gitu. kalau kita punya riset dari berdasarkan iya atau tidaknya doang Pak tentang air mineral versus air putih, berarti harus ditanyain lagi kenapa sih lo pakai salah kaprah itu atau gimana Pak? Ya betul. Kalau misalkan ya benar, lu pakai why-nya. Karena why-nya emang yang dicari gitu. Ya kalau lu cuman data gitu doang, itu cuman kuantitatif doang kan. Tapi why-nya kan sebenarnya lu cari. Nah kalau lu bingung lagi why-nya cari, lu balikin aja ke kelompok lu. Lu lebih pilih air putih apa mineral? Apa impact-nya sama lu? Rasain sendiri. Ketika lu merasakan itu, ya lu bisa tahu angle komunikasinya kayak gimana. Karena lu yang merasakan gitu. Oke, Pak. Kayak gitu sih. Ya kalau kalian emang masih penasaran dengan, aduh gue nggak target audiens gue kayak gini ya, cobain ke diri kalian. Lihat bedanya. Maksudnya lihat gimana si produknya. Sama halnya ketika lu ngomongin di sini tuh ada kelompok yang ngomongin bakmi, mie gitu. Tapi ternyata yang pas dibaca decknya
Yang dijual itu tempatnya ngejual, si orangnya tuh ngejual tempatnya, karena di situ lu enak bisa nongkrong apa dan segala macam. Terus produknya gimana? Akhirnya kan di situ ada 2 fokus masalah nih yang yang kita lihat. Nah itu lu sebenarnya mau jualan apa? Jualan mie-nya kah atau jualan tempatnya gitu. Banyak di situ yang bisa digali. Ya kalau lu cuman datanya tuh kalau dia cerita sama gue, ya Pak, soalnya yang jualnya tuh ramah sama kita-kita, jadi kita bisa berinteraksi. Ya semua orang apa semua kasir atau semua apapun itu harus ramah sama konsumennya. Kayak kalau ke dia nggak ramah dia dipecat kan. Artinya itu adalah data yang kita udah sepakati bersama dan kita udah tahu gitu. Apalagi nih yang lebih deep lagi gitu dari situ. Ya gua kembaliin ke kalian, it's about konsumen kalian. Apapun yang terjadi ya balikin ke konsumen kalian gitu. Siapa konsumen kalian? Kalau kalian cuman dapat datanya, oke demografinya tinggal di daerah-daerah kelas menengah ke bawah, hobinya mancing apa dan segala macam, ya dicari tahu lagi gitu, kenapa mancing gitu. Lebih lebih apa ya, lebih bermain aja, lebih diulik aja. Kayak gue juga nemuin outside itu tuh nggak 1-2 hari, paling kayak 3 harian gitu, karena kita harus ngerasain dulu gitu. Kita benar-benar ulik betul gitu, kayak audiens kita tuh siapa gitu. Dan ternyata yang setelah kita ulik, audiens kita tuh orang-orang yang FOMO, takut ketinggalan informasi gitu. Ya dari mana kita taunya ya? Kita taunya dari kita riset. Gua ke sekolah-sekolah gitu. Hanya cuma nanya, "Lu tahu outside nggak?" "Oh tahu ya, oh yang suka ini ya, gue seneng tuh bang pakai minum outside." "Kenapa lu seneng?" "Iya gue senengnya kalau dicampur kopi. Kalau gue beli outside-nya doang nggak suka." "Iya teman-teman gue pada minum ini." Ya gue penasaran ya gue beli aja, kesenengan. Akhirnya gue beli terus sekarang, sampai akhirnya gue nyetok di rumah. Nah di situ gue simpulkan bahwa orang ini FOMO gitu, karena awalnya gue penasaran, terus gue coba-coba. Awalnya temen gue banyak yang minum ini, ya gue nggak mau ketinggalan lah, ya gue tarik benang merahnya aja. FOMO, akhirnya gue tarik tahu FOMO itu kayak gimana apa dan segala macam. Akhirnya mikir, akhirnya kita mainin kata fear of missing outside. Lu takut ketinggalan dengan si outside ini gitu. Tapi problemnya adalah nggak semua orang tahu outside. Akhirnya gue lahir dengan angle komunikasi enaknya yang tahu-tahu aja. Kayak gitu sebenarnya. Apakah sudah menjawab dan cukup clear, Shafi? Ya clear Pak. Ya itu aja sih kalau dari gue. Ya, Pak. Ya silakan Kil. Mungkin pengen berdiskusi aja sih Pak tentang yang deck kami dari Wanderer. Ini boleh, maaf Pak, boleh share screen nggak ya Pak? Silakan. Maaf. Bentar.